Jadi sekali lagi hal-hal menarik ini ya merupakan satu dorongan kepada kita semua sebagai pelaku wisata bahwa Indonesia secara keseluruhan ini meskipun dengan berita kemungkinan terjadinya rawan resesi, tapi masyarakat Indonesia luar biasa untuk menangkap kesempatan-kesempatan bisnis dan mereka tidak hanya berjalan di sekitar pasar domestik, tapi juga mereka keluar. Khusus terkait dengan umroh, mungkin juga karena dari dulu sejak mulai krisis 1998, 2008, 2009 sampai hari ini di masa pandemi sekalipun luar biasa antrian jamaah yang hendak melaksanakan umroh. Setelah 2,5 tahun pariwisata mengalami mati suri, bersyukur pertengahan tahun ini pariwisata mulai bergulir. Cukup banyak sudah wisatawan datang, didukung dengan beberapa kegiatan di dalam negeri seperti MotoGP, agenda G20, beberapa kongres yang diselenggarakan di dalam negeri, termasuk International Conference on Quality Control Circle di penghujung tahun ini, serta datangnya wisatawan kapal pesiar ke berbagai pelabuhan di Indonesia. Tetapi sayangnya banyak ahli ekonomi memprediksikan bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi global. Jika ekonomi mengalami stagnansi atau bahkan penurunan, tentunya juga berdampak pada pariwisata. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa tokoh untuk mendiskusikan hal ini. Pagi ini kami akan berbincang dengan Bapak Arta Hanif, CEO dan owner Taibatora Tours, Ketua Umum Asita Pariwisata, Ketua Dewan Pengawas Kesturi, salah satu asosiasi travel haji umroh Indonesia. Silakan Pak Arta ceritakan mengenai kondisi pariwisata pasca pandemi yang telah mendera kita selama 2,5 tahun ini. Oke, Pak Yongki, senior saya, sahabat saya di Asita, sahabat saya di urusan-urusan terkait dengan pariwisata, banyak memberi nasihat juga kepada saya dan sahabat-sahabat pelaku wisata lainnya, khususnya di Asita. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kita berbincang tentang bagaimana bisnis pariwisata kita ke depan, bahwa semua kita menyadari, sangat memaklumi selama pandemi 2 tahun lebih ini sampai sekarang belum berakhir sama sekali, pasti sangat mengena kepada semua pelaku wisata, termasuk anggota-anggota kita di Asita, Biro Perjalanan Wisata, agen perjalanan wisata, maupun pelaku usaha wisata lainnya. Alhamdulillah di awal tahun ini kita sudah mulai kembali bangkit. Pemerintah kita, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta lintas kementerian lainnya, baik kementerian maupun lembaga terkait, bersama-sama bahu-membahu untuk membangun optimisme terhadap bisnis pariwisata ini dengan segala macam effort yang dilakukan. Di antaranya tentu memberikan dorongan sekuat-kuatnya kepada seluruh stakeholder pariwisata untuk bersiap-siap kembali bangkit. Jadi sekali lagi bahwa tahun ini, tahun 2022 merupakan tahun bangkitnya atau momen terbaik bangkitnya kembali dunia pariwisata kita. Okay. Walaupun kita mengetahui bahwa ada informasi situasi resesi 2023 yang akan mengancam perkembangan dan bisnis pariwisata secara keseluruhan di dunia. Oke, jadi artinya Pak Arta sudah mendapatkan informasi, laporan bahwa pariwisata sudah bergulir kembali. Pariwisata pasca pandemi sudah bangkit kembali. Kira-kira demikian Pak Arta? Ya, alhamdulillah informasinya sangat positif. Beberapa kali kegiatan-kegiatan terkait dengan pariwisata, baik outbound
inbound, domestik, insentif tour, dan produk-produk pariwisata yang lain, khususnya industri pendukung pariwisata bergerak sangat baik, ya, sehingga katakanlah bulan Desember ini misalnya kita mendapatkan kabar sulit sekali kita melakukan pertemuan, ya, yang sifatnya tidak sifatnya sangat organisasi gitu ya. Karena mereka semuanya sedang aktif dengan rencana perjalanan tour trip baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Oke. Ya, tiket pesawat juga sangat mahal, harga-harga juga lumayan mahal, tapi hampir di semua penyedia jasa bisnis pariwisata ini penuh dengan order. Oke. Jadi Bapak tadi sempat menyinggung mengenai resesi di tahun 2023. Nah, berhubungan dengan kabar resesi ini, apa harapan perkembangan pariwisata untuk tahun 2023? Kalau kita bicara resesi, ini adalah informasi yang kita terima baik online atau berita-berita dari luar negeri bahwa 2023 ada potensi akan terjadi resesi ekonomi secara global, ya. Jadi informasi ini tentu akan mengancam perkembangan bisnis pariwisata secara keseluruhan. Saya mengamati bahwa mereka-mereka yang akan langsung terkena imbas daripada resesi yang akan mungkin terjadi pada 2023 adalah mereka-mereka atau negara-negara yang sangat bergantung kepada perekonomian global, ya, yang sangat bergantung kepada ekspor mereka kepada Amerika, kepada Eropa dan negara-negara lainnya, ataupun mereka-mereka yang sangat bergantung kepada atau negara yang sangat bergantung kepada turis-turis mancanegara. Misalnya Thailand sangat bergantung kepada turis. Tahun 2019 itu 40 juta turis PDB mereka itu sampai mencapai khusus terkait dengan pariwisata mencapai sekitar 60 miliar US dollar, itu didominasi 12 juta dari China. China sekarang lagi diam. Ketika mereka sangat tergantung dengan turis mancanegara, khususnya China, China sekarang ini baru sampai ke level sangat minim, 88.000 saja dibandingkan 2019 12 juta. Nah, Thailand tentu akan sangat terpuruk karena kebutuhan ketergantungannya kepada wisatawan mancanegara. Negara-negara yang lain seperti misalnya Malaysia, ya, mereka sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi global, termasuk Vietnam di Eropa. Ya, jadi Singapura demikian juga, ya, apalagi Singapura ketergantungannya kuat kepada ekspor kepada negara-negara Amerika, Eropa, dan sangat sulit bisa memberikan kontribusi yang signifikan dari pergerakan domestik. Ya. Ya. Kalau benar akan ada resesi, mudah-mudahan tidak, tapi kalau ada potensi resesi 2023 di seluruh dunia, di negara ASEAN yang akan minim imbasnya adalah Indonesia dan Filipina. Ya. Indonesia negeri kita, saya tidak bicara Filipina, Indonesia negeri kita selama ini masih lebih banyak berorientasi kepada ekonomi domestik. Ya. Ekonomi domestik gitu ya. Sehingga sangat diharapkan bahwa pergerakan pariwisata Indonesia ke depan, apalagi Pak Menteri sudah mencanangkan bukan hanya 550 juta pergerakan wisatawan Nusantara yang akan menjadi target dan sudah tercapai pada tahun ini di Oktober kemarin, tapi juga dari Kementerian Pariwisata sudah mencanangkan sekitar 1,6 miliar untuk tahun 2023. Jadi tentu tidak sembarang pemerintah kita dari Kementerian Pariwisata mendeklar target ini. Tentu harapan ini berdasarkan apa yang sekarang dihadapi oleh semua pemangku atau pelaku pariwisata, ya. Jadi artinya Pak Arta mengatakan bahwa kondisi negara kita aman dari resesi
karena memang pendapatan kita memang sudah GDP maksudnya sudah bertambah dengan baik, kemudian industri kita juga bergulir terus, kemudian ada perkembangan dengan nikelnya. Pandangan Pak Arta, apakah itu menguntungkan untuk wisata ke luar negeri? Jadi pemerintah kita sangat concern dengan perkembangan atau pertumbuhan di sektor domestik ya, ekonomi domestik khususnya UMKM dan pelaku pariwisata. Perkembangan ini sangat memberikan dukungan kepada pergerakan ekonomi Indonesia ya, terkait bahwa bagaimana perkembangan bisnis outbound misalnya ya, atau ke luar negeri, baik dia ke mancanegara ataupun perjalanan religi ya, umroh atau haji ya, ini juga sangat menguat ya. Indonesia tidak hanya wisatawan Nusantara tidak hanya bergerak secara lokal mengunjungi berbagai pesona wisata di seluruh Indonesia yang luar biasa keindahannya, khususnya terkait dengan nature dan kultur daripada Indonesia yang sangat penuh sensasi. Mereka juga sangat siap juga untuk jalan ke luar negeri. Jadi tiket-tiket misalnya untuk perjalanan ke luar negeri, tiket sekarang sangat mahal, luar biasa. Apalagi tiket khusus untuk umroh. Ya, umroh itu sudah mencapai 4 juta. Sampai November ini sudah 4 juta seluruh dunia datang ke Saudi untuk melaksanakan umroh. Indonesia sudah sampai 900-an ribu, di atas 20% datang dari Indonesia. Ya, Padahal tiket sangat sulit didapat. Ya, kalaupun dapat tiketnya mahal sekali, mahal sekali. Harga hotel atau hunian termasuk penyedia fasilitas jasa yang ada di Saudi Arabia juga naik luar biasa. Mereka kenakan tax yang tidak tanggung-tanggung, 15-20%. Luar biasa, sangat surprise bahwa hingga Desember ini begitu hebat kenaikan tiket dan paket dari pelaksanaan umroh, tapi luar biasa minat dari Indonesia. Ya. Ya, kenapa? Pertama tentu karena khasnya perjalanan wisata religi, adanya pahala yang besar, ya, ada ganjaran yang luar biasa dari agama Islam kepada mereka yang melaksanakan amaliyah umroh ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, bahkan mendapatkan surga. Ya, sehingga kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kehidupan umat Islam di Indonesia itu tidak menurunkan semangat daripada mereka-mereka, apalagi informasi resesi itu tidak sangat dirasakan oleh kita secara keseluruhan. Jadi perjalanan outbound ke beberapa negara lain selain ke Saudi Arabia untuk melaksanakan umroh, misal ke Turki, ke Kairo, ke Yerusalem, ya, itu menjadi satu paket yang sangat menarik, dan Turki itu salah satu negara yang sejak mulai pandemi sampai sekarang tidak pernah menutup masuknya wisatawan dari seluruh dunia. Ya, jadi itu satu effort yang luar biasa oleh pemerintah Turki ya, karena pemerintah Turki sangat bergantung kepada wisatawan mancanegara dan dia berani membuka itu meskipun saat itu masih pandemi, dan pandemi hebat-hebatnya tidak pernah sekalipun Turki menutup datangnya wisatawan mancanegara. Tentu dia melakukan berbagai penyesuaian kebijakan secara internal negaranya. Dan saya memberikan contoh saja, misalnya saya pernah mengirim grup di bulan Oktober yang lalu untuk bisa membawa grup ke Kairo dan Aqsa, Yerusalem. Ya, itu antrian untuk mendapatkan proses atau mendapatkan visa, ya, memproses visa itu antriannya cukup panjang. Grup waktu itu bisa berangkat dan kita ketemu dengan banyak pihak orang-orang Indonesia yang juga sudah ada di Kairo dan di Aqsa. Jadi saya melihat bukan cuma sekedar umroh, bukan cuma sekedar ke Turki, tapi juga untuk kegiatan di luar negara itu, termasuk ke Kairo atau Mesir,
Yerusalem, mereka berbondong-bondong datang penuh. Tidak mudah mendapatkan seat, dan sekali lagi kalau sudah bicara dua negara, pasti paketnya sangat mahal, bukan paket murah. Apalagi waktu itu saya membuat satu kegiatan yang khas, yang tidak standar, ya, termasuk kita beberapa hari 2 malam kalau saya tidak salah kita berada di Amman, kita datang ke Petra juga, tapi kita juga datang membuat paket khusus di Wadi Rum. Jadi kita tinggal di tenda yang bentuknya hotel. Wah, itu luar biasa. Kita melakukan suatu kegiatan safari di padang pasirnya negara Jordan. Jadi sekali lagi hal-hal menarik ini ya merupakan satu dorongan kepada kita semua sebagai pelaku wisata bahwa Indonesia secara keseluruhan ini, meskipun dengan berita kemungkinan terjadinya rawan resesi, tapi masyarakat Indonesia luar biasa untuk menangkap kesempatan-kesempatan bisnis, dan mereka tidak hanya berjalan di sekitar pasar domestik atau domestik pariwisata di dalam negeri, tapi juga mereka keluar. Mereka keluar. Khusus terkait dengan umroh, mungkin juga karena dari dulu sejak mulai krisis 1998, 2008, 2009 sampai hari ini di masa pandemi sekalipun luar biasa antrian jamaah yang hendak melaksanakan umroh. Jadi khusus kepada pelaku-pelaku travel yang melaksanakan usaha umroh ini, selamat ya, karena tahun ini luar biasa banyaknya banjirnya masyarakat Islam Indonesia berangkat umroh. Total 4 juta itu sudah hampir 4 juta seluruh dunia yang datang ke Saudi sampai November ini. Indonesia itu sudah 900 ribuan di bulan November. Jadi hampir 25% dari total yang datang ke Saudi untuk umroh datang dari Indonesia. Menarik sekali. Jadi Pak Arta sudah menyampaikan bahwa peluang wisata ke luar negeri, wisata religi itu sangat bagus. Bagaimana dengan insentif tur, Pak? Tadi Pak Arta ceritakan bahwa menyediakan sesuatu yang khas, menyediakan sesuatu yang istimewa. Nah, sesuatu yang khas ini biasa dikelola oleh pelaku-pelaku insentif tur dan tentunya masih berpeluang. Silakan analisa Pak Arta. Insentif tur ini menurut salah satu produk yang perlu ditekuni secara khusus kepada mereka-mereka yang memang siap untuk melaksanakan ide-ide kreatifnya, karena lebih banyak insentif tur sekarang khususnya pada akhir tahun ini atau banyak sekali kegiatan-kegiatan pameran, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak gitu ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, apakah nama tabletop ya, kemudian pelaksanaan pameran, kemudian melaksanakan juga kegiatan-kegiatan serupa outbound training misalnya kepada perusahaan yang ingin memotivasi karyawannya gitu, karena pemulihan ekonomi ini tentu perlu dibarengi dengan kesiapan SDM. Banyak corporate yang siap untuk memberikan dukungan kepada SDM-nya, termasuk kepada kepada nasabahnya, kliennya ya, sehingga sangat diharapkan 2023 ekonomi akan lebih baik lagi. Misalnya kemarin ada berita bahwa ada satu bank yang saya tidak sebut gitu ya, dia akan memberangkatkan satu pesawat untuk melaksanakan umroh kepada nasabahnya. Ya, jadi ini bukan pasti jumlah biaya besar gitu ya. Dan itu kejelian dari teman-teman travel travel umroh sehingga bisa mendapatkan kesempatan itu. Termasuk juga Bank Indonesia juga akan memberangkatkan ribuan jamaah umroh ya.
Ya, jadi sekali lagi insentif tur itu merupakan salah satu produk yang perlu diseriusi karena tidak cuma menyelesaikan satu dua permintaan, tapi dalam jumlah besar dan Ya. mesti dilakukan secara serius, secara sungguh-sungguh, ya, karena ada satu target value yang mereka dapatkan dari perjalanan yang memakan biaya yang tidak kecil. Baik, terima kasih sekali. Menarik apa yang disampaikan Pak Arta. Terakhir, Pak, apa pesan Pak Ketum untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis pariwisata? Ya, jadi apapun yang terjadi di sebelahan dunia sana, gitu ya, tetap sedikit atau banyak akan pasti mengganggu kita. Jadi eh, kalau mancanegara, Eropa, Amerika, China, mereka kemudian lockdown atau mereka terjadi perlambatan ekonomi secara global, tentu akan mempengaruhi masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia, ya, sehingga tentu kita akan lebih banyak fokus bagaimana kita menggerakkan ekonomi real di Indonesia dalam negeri, yaitu menggerakkan, tapi juga kita tidak boleh juga sama sekali menutup, tetap segala upaya kita lakukan dengan optimisme, recovery together, recovery stronger, begitu kan moto daripada G20. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik, komunikasi pemerintah pusat, pemerintah daerah yang baik, komunikasi antara pemerintah dengan pelaku industri juga baik, sangat komunikatif, welcome dengan segala macam upaya-upaya untuk memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia di dalam negeri. Ini benar-benar akan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pariwisata kita ke depan. Sahabat-sahabat BPW, Biro Perjalanan Wisata, sahabat-sahabat agen perjalanan wisata, tetap semangat. Apa yang terjadi pada tahun ini tentunya akan harus menambah semangat kita lagi, sehingga tidak ada cerita ya yang bisa membangkitkan Indonesia ini ke depan, hanya kita pelaku wisata. Jadi Indonesia mudah-mudahan akan tetap tumbuh sebagaimana mestinya, dan kita berdoa tentu kita harus berlindung juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tidak ada terjadi sesuatu apapun yang mengganggu dunia ini, termasuk Indonesia. Dan kepada sahabat-sahabat anggota Asita, khususnya Asita Pariwisata, saya ingin menyampaikan bahwa kami di DPP Asita sedang mempersiapkan satu platform marketplace yang akan memungkinkan semua teman-teman dari seluruh daerah ujung Sumatera sampai timur akan mendapatkan kesempatan mendapatkan lapak digital, ya, yang akan mewadahi semua produk-produk sahabat-sahabat sekalian di seluruh Indonesia, dan di situ kita akan melakukan transaksi sebagaimana mestinya, sehingga efisiensi akan sangat dimungkinkan, baik terkait dengan biaya promosi, SDM dan lain-lain, tapi kita bisa memperluas jaringan informasi pasar kepada seluruh lebih menyeluruh lagi, baik di dalam negeri termasuk bahkan di luar negeri. Jadi mari kita tetap bersinergi, kita tetap optimis, sekali lagi tetap kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu perkembangan bisnis pariwisata di Indonesia. Baik, terima kasih sekali Bapak Arta Hanif, Ketua Umum Asita Pariwisata. Saya Yongki Adiasa pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Ya.